Salam Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kasih Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia memenuhi hati dan pikiran kita dalam merenungkan firman Tuhan di kebaktian perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga hari ini. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan ini. Kiranya Tuhan berkenan menyampaikan kehendak-Mu kepada kami, dan kami bersedia mendengarkan-Mu dan mematuhi perintah-Mu ya Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kebaktian kita kali ini diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 20 dengan rencana tema menurut almanak kita, Yesus naik ke surga, orang percaya memberitakan Injil. Marilah kita baca apa yang tertulis di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara, kabar baik untuk kita pada siang hari ini. Dan mari kita sambut dengan menyanyikan firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Bapak Ibu, saudara-saudara, dari kabar baik ini akan kita coba menemukan apa kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan sedang kita masih hidup di dunia ini, kini, sekarang, dan di sini, di tempat kita masing-masing. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam kasih Kristus, poin pertama, mari kita jawab dulu pertanyaan, mengapa kita umat Kristen merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga? Ada 8 alasan mengapa kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, karena misi Tuhan Yesus Kristus mendatangkan kerajaan surga di dunia telah terlaksana dan telah selesai. Kita ingat ucapan Yesus sewaktu dia disalib, mengatakan, "Sudah selesai, tetelestai." Dan dasar kehidupan dalam kerajaan surgawi atau kekaisaran surgawi atau kesultanan surgawi atau republik surgawi maupun dasar persekutuan surgawi di bumi telah dinyatakan
dan siap untuk dijalankan. Mari kita jalankanlah ajaran-ajaran Yesus baik secara pribadi maupun secara kelompok, maka hidup surgawi di bumi ini akan ternikmati. Alasan kedua, hari ini kita rayakan kehebatan Tuhan kita yang Maha Esa itu, yang dengan berbagai cara dan metodenya bekerja di tengah-tengah umat manusia dan di tengah-tengah ciptaannya. Kita tahu bahwa Dia Esa sewaktu menciptakan langit dan bumi, Esa sewaktu memilih Abraham dan keturunannya umat Israel menjadi mitranya berjanji, Esa sewaktu memilih Daud dan keturunannya sebagai jalan mengkonkretkan rancangan keselamatan yang direncanakannya bagi seluruh umat manusia. Esa sewaktu firman menjadi manusia, yakni Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem dari anak darah Maria. Esa sewaktu Yesus Kristus bekerja di tengah-tengah umat manusia sehingga ketersaliban, kematian, dan kebangkitannya. Dan Esa sewaktu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga atau dalam keberadaannya di surga. Di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita rayakan kehebatan, kemahakuasaan, dan keesaan Tuhan kita yang kita puja itu. Dengan merayakan keesaan Tuhan, kita tahu pasti bahwa kita adalah pemuja-pemuja Tuhan yang benar, hebat, dan bukan sembahan buatan manusia. Alasan yang ketiga, di hari kenaikan Yesus Kristus, kita rayakan beradanya di tangan Yesus Kristus segala kuasa yang ada di surga, atau di langit, dan di bumi. Dengan demikian, kita punya keberanian untuk melawan segala kuasa jahat dan berani kerjasama dengan segala kuasa yang baik yang membangun kemanusiaan. Alasan yang keempat, kita rayakan juga hari ini karena telah disediakannya oleh Tuhan Yesus Kristus tempat bagi kita di surga apabila kita meninggalkan dunia ini atau apabila kita mati. Alasan yang kelima, kita rayakan hari kenaikan ini karena walaupun Yesus Kristus berada di surga, Dia tidak meninggalkan para pengikutnya. Dia bersama-sama para pengikutnya melalui firman dan rohnya. Kita tidak sendiri. Ada tetap Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu takut menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Alasan yang keenam, kita rayakan bahwa Yesus Kristus yang di surga itu mendoakan para pengikutnya yang terus berjuang hidup dan menginjil di dunia. Dia membela para pengikutnya. Dia menjadi perantara kita kepada Bapa apabila kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Berdoa dalam namanya semakin mempercepat doa kita didengarkan oleh Tuhan. Dia mendoakan kita, dan oleh karena itu marilah kita berdoa dalam namanya agar doa kita dikabulkan. Alasan yang ketujuh, kita rayakan hari ini karena tugas kita berpekabaran Injil yang diperintahkan dulu sekarang diperbaharui, dan janji penyertaan Tuhan terus berlaku sampai sekarang. Setiap pribadi Kristen, baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan yang lanjut usia, wajib memberitakan Injil. Tugas itu bukan hanya tugas kelompok Kristen atau tugas gereja atau lembaga-lembaga penginjilan. Namun, semua orang Kristen bertanggung jawab penuh dalam melakukan pekabaran Injil. Injil atau Evangelion itu
Artinya kabar baik tentang pengampunan dosa, keselamatan, dan kehidupan surgawi di bumi yang diberitakan dalam dan melalui kelahiran, pekerjaan, ketersaliban, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itulah kabar baik itu. Dan semua pemberitaan mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 berpusat kepada pusat Injil ini. Alasan yang ke-8 adalah kita rayakan hari ini dengan penuh sukacita. Karena sewaktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengangkat tangannya dan memberkati. Lukas 24:50, memberkati para pengikutnya. Sampai sekarang berkatnya itu berlaku bagi setiap orang yang percaya dan mengikut Dia. Yesus yang datang dari surga ke bumi, lalu naik lagi ke surga. Itu berarti akhir perjalanannya dari bumi berakhir di surga. Tidak seperti tokoh yang berasal dari bumi, pernah naik ke surga dan pulang lagi ke bumi, lalu dia berada di bumi, di dunia kematian selamanya. Sampai sekarang beliau masih harus didoakan agar keluar dari situ. Yesus di surga merupakan jaminan bagi semua pengikutnya yang setia masuk surga. Karena air atau sambulu pengikut Yesus adalah surga. Bapak Ibu Saudara, marilah kita perhatikan dan hayati 8 alasan yang kita sebutkan tadi dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga seperti hari ini, sehingga semua kita tanpa kecuali bersuka cita dan terberkati oleh karena perayaan ini. Poin yang kedua dari perikop ini tentang penyuruhan itu. Ada upah seorang Batak tua mengatakan, baris-baris ni gajah biru Pangaloan, mulu marsulu raja tokka dosuluan, ay mulu niuluan dapat doa sonangan, dalam mulu suniuluan masa mahasusahan. Gajah berbaris di lembah Pangaloan. Kalau raja bersuruh, haruslah dipatuhi. Kalau dipatuhi akan dapatlah kebahagiaan, dan kalau tidak dipatuhi akan datang kesusahan. Itu kalau raja menyuruh. Bagaimana kalau Tuhan yang menyuruh? Gajah berbaris di lembah Pangaloan. Kalau Tuhan menyuruh, lebih wajib dan harus dipatuhi. Kalau dipatuhi pasti dapat kebahagiaan dan keselamatan. Kalau tidak dipatuhi, pasti dapat hukuman di neraka yang penuh tangisan. Di perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, suruhan kepada seluruh pengikut Tuhan Yesus Kristus diulangi, diperintahkan untuk dilaksanakan oleh para pengikutnya zaman sekarang, pengikutnya zaman now. Menurut catatan Markus, perintah atau suruhan itu singkat. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Suruhan untuk pergi itu sudah pernah diterima oleh Abram dari Tuhan. Mengatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian 12 ayat 1. Abram mematuhinya, sehingga keturunannya menjadi bangsa yang besar, terberkati dan menjadi berkat. Kisahnya sudah kita tahu. Musa juga mendapat perintah untuk pergi dari rumah mertuanya di Midian, kembali ke Mesir. Kata Tuhan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus kau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran 3 ayat 10. Musa mematuhinya, lalu negeri Israel menjadi ada di bumi, lengkap dengan hukum Tauratnya. Kepada Nabi Yunus ada perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Yunus 1 ayat 2.
Yunus menolak suruhan itu dan melarikan diri ke Tarsis dengan menumpang kapal laut. Lalu Yunus mendapat celaka. Dia dibuang ke laut, lalu ditelan oleh ikan besar, dan dia mati dalam perut ikan tersebut. Untunglah hanya dengan belas kasihan Tuhan yang menghidupkannya kembali. Karena dikatakan Tuhan menaikkan nyawa Yunus dari dalam liang kubur. Yunus 2 ayat 6. Lalu Yunus mendapat perintah kembali untuk pergi. Bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Yunus 3 ayat 2. Yunus mematuhi perintah itu dan memberitahu firman Tuhan kepada penduduk Niniwe. Lalu Yunus dan penduduk Niniwe selamat dan mengalami kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, sewaktu Yesus dan muridnya dituntut membayar pajak, Yesus menyuruh Petrus pergi memancing ikan. Karena di mulut ikan yang pertama ditangkap ada dirham untuk membayar pajak mereka. Petrus mematuhi perintah Yesus itu dan terbukti mereka beruntung karena mulut ikan yang pertama ditangkap benar berisi dirham yang dibutuhkan itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum Yesus Kristus naik ke surga, Dia menyuruh para pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kepatuhan pengikut Yesus Kristus melakukan suruhan itu di 2 milenium yang lalu membuat adanya kekristenan sebagaimana yang ada sekarang. Kesediaan umat Kristen zaman now mematuhi dan melakukan perintah Yesus ini sangat memajukan kekristenan dan pengaruhnya sepanjang milenium ketiga ini. Kelalaian umat Kristen mematuhi perintah Yesus Kristus ini akan membuat kekristenan merosot dan tidak berpengaruh dalam kehidupan umat manusia. Mari kita segarkan kembali semangat dan perbuatan kita, umat Kristen, untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Pergi, saudara-saudara, berarti umat Kristen harus terus bergerak maju, jangan bergerak mundur, dan tidak jalan di tempat. Harus melebihi dari yang dilakukan umat Kristen di abad-abad pertama. Tidak cukup hanya memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah Kristen saja, atau hanya kepada orang Kristen yang sudah Kristen. Injil itu harus sampai kepada segala macam dunia dan kepada segala makhluk. Untuk itu, umat Kristen harus mengenal segala macam dunia itu dan makhluk-makhluk yang harus menyambut Injil itu. Di bumi yang satu ini sungguh banyak, sangat banyak yang disebut dunia. Ada dunia nyata, ada dunia fantasi, ada dunia maya. Ada benua Gijang, dunia atas, ada benua Tonga, dunia tengah, dan ada benua Turu, dunia bawah. Seperti digambarkan oleh bangunan rumah Batak Toba. Di benua Gijang ada Waraspati Nitano, di benua Tonga ada Jolma Malaysia, dan di benua Turu ada kerbau dan hewan-hewan lainnya. Semuanya itu harus diinjili. Ada dunia anak-anak, dunia remaja, dunia pemuda, dunia dewasa, dunia lansia, dunia disabilitas, dunia olahraga, dunia petani, dunia pedagang, dunia bisnis, dunia pengangguran, dunia buruh, dunia pengusaha, dunia pemerintahan, dunia tentara, dunia polisi, dunia aparatur sipil negara, dunia guru dosen, dunia primitif, dunia modern, dunia politik, dunia budaya, dunia agama-agama, dunia angkasa luar, dunia hewan yang buas dan yang jinak, dan masih banyak lagi dunia di bumi yang satu ini. Ke seluruh dunia ini pengikut Yesus harus pergi dan bekerja di sana sambil memberitakan Injil.
Ada berbagai macam makhluk. Oleh tenkitisin, to every creature, segala ciptaan, nasa natinokpa, yang kepada mereka kabar baik itu wajib diberitakan. Ada makhluk manusia, ada makhluk binatang segala macam, ada makhluk siluman, ada makhluk halus, ada alien, ada makhluk hidup, ada makhluk berupa tumbuh-tumbuhan, dan ada makhluk berupa benda mati. Untuk itu, untuk pemberitaan Injil kepada semua makhluk ini, para pengikut Yesus harus memiliki spesialisasi dalam pengabaran Injil tersebut. Setiap spesialis yang berkeahlian khusus juga harus memiliki segudang metode yang cocok untuk dia gunakan agar Injil itu terserap oleh dunia dan makhluk-makhluk tersebut. Bahasa, perilaku, dan keahlian atau skill menjadi andalan utama dalam melakukan pengabaran Injil. Target yang harus dicapai adalah agar setiap dunia dan setiap makhluk itu menjadi penyaksi keselamatan dan kehidupan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup hanya menjadi saksi, tetapi penyaksi keselamatan itu. Hanya sekedar contoh, saya pernah lewat dari dekat kandang burung di salah satu kebun binatang. Tiba-tiba ada suara kudengar mengatakan, "Salam Yesus padamu." Saya cari-cari, tidak ada orang di dekat kandang itu. Selidik punya selidik, ternyata ada seekor burung yang bisa mengatakan kata-kata itu. Saya yakin di balik kemampuan burung itu pasti sudah ada orang yang bekerja luar biasa sampai burung itu bisa bersuara demikian. Dan burung itu sudah menjadi penyaksi, bukan hanya sebagai saksi ciptaan Tuhan. Saya pernah jalan-jalan di suatu taman hutan. Di setiap pohon dan tanaman ada plakat bertuliskan nama pohon atau tanaman itu dalam bahasa Latin dan dalam bahasa setempat. Di suatu plakat besar ada dituliskan, Kejadian 2 ayat 20 berlaku juga untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 20 memang binatang-binatang diberi nama. Dengan demikian, taman hutan itu menjadi penyaksi Injil. Banyak lagi contoh kreasi yang bisa dibuat di setiap dunia atau benda yang ada itu, agar dunia atau benda itu menjadi penyaksi Kristus. Mungkin membuat setiap manusia menjadi penyaksi Injil merupakan pekerjaan tersulit dan terberat. Tetapi kesulitan dan tugas yang sangat berat itu harus diterobos sampai bisa. Untuk kesuksesan pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, sedikitnya harus diintensifkan lagi melakukan 3 terobosan. Terobosan pertama adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam semua bahasa yang digunakan manusia, dan tugas itu belum selesai sampai sekarang. Terutama di Indonesia masih banyak lagi suku-suku yang belum dapat membaca Alkitab dalam bahasa suku mereka, karena belum ada terjemahan Alkitab dalam bahasa mereka. Tugas ini harus didukung oleh semua umat Kristen tanpa kecuali. Terobosan yang kedua demi kesuksesan tugas pelaksanaan amanat agung Yesus Kristus adalah umat Kristen harus menggunakan semua teknologi modern dan tercanggih, terutama segala macam teknologi informasi yang sangat maju sekarang ini, untuk mengabarkan Injil dan menyebarkan teladan-teladan yang baik dari kehidupan Kristen. Ada YouTube, Facebook, email, Instagram, blog, SMS, televisi, radio, buku elektronik, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini umat Kristen di Indonesia nampaknya sangat kurang bergiat. Entah karena apa. Apakah memang karena 3 SDM, yakni sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya material, kurang tersedia pada umat Kristen? Kalau belum tersedia, ya umat Kristen semua
Harus gotong royong menyediakannya. Tidak bisa satu denominasi, ya 10 denominasi. Atau bahkan semua. Kuliah gereja yang gagap teknologi informasi akan ditinggalkan orang. Dengan teknologi informasi yang ada sekarang, benih Injil dapat ditaburkan sekaligus ke hati manusia yang berupa tanah yang subur, tanah berbatu, tanah bersemak duri, tanah tandus, bahkan ke padang gurun. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat berdalih di hari penghakiman itu bahwa mereka belum pernah mendengar Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Terobosan yang ketiga yang paling efektif dalam menginjil adalah perjumpaan. Perjumpaan dengan dunia dan makhluk yang diinjili. Perjumpaan dalam arti yang seluas-luasnya. Begitu pentingnya perjumpaan itu sehingga gereja atau huria dan lembaga-lembaga penginjilan mengutus pemberita Injil ke tempat-tempat yang terbuka untuk Injil dan ke tempat-tempat yang sangat tertutup untuk Injil, bahkan sangat keras menolaknya. Agar yang diutus itu mengadakan perjumpaan dirinya dan perjumpaan Injil dengan kehidupan di tempat itu. Makanya ada pengutusan. Di dalam perjumpaan dicakup percakapan atau pertemuan langsung, pergaulan, dialog atau debat antar kebenaran, dialog kehidupan antar sesama manusia, pembudayaan Injil, dan banyak lagi yang bisa dilakukan. Dalam perjumpaan itu ada usaha untuk memenangkan dan membawa manusia bagi Yesus Kristus. Satu orang membawa satu orang misalnya, satu keluarga membawa satu keluarga, satu jemaat membawa satu jemaat, satu resort membawa satu resort, satu daerah membawa satu daerah, satu denominasi membawa satu denominasi bagi Yesus Kristus. Jangan lupakan itu. Dalam perjumpaan itu, semua umat Kristen dari semua denominasi harus dengan kompak menjaga agar tidak ada dari pengikut Yesus Kristus yang murtad atau menjadi anti-Kristen. Demi penjagaan itu, gereja-gereja harus kompak untuk tidak memban, tidak memecat dari kekristenan pemuda atau pemudi Kristen yang menikah atau kawin dengan orang yang tidak beragama Kristen. Gereja harus kompak menerima keluarga beragama campuran, suami tetap Kristen, istrinya non-Kristen, atau istri tetap Kristen, suaminya non-Kristen. Bapak Ibu Saudara, keterbukaan ini untuk ini menjadi model besar untuk kerukunan antar umat beragama yang dipraktekkan mulai dari keluarga campuran yang berlainan agama. Poin yang ketiga dari perikop ini, kita dapat bahwa dalam kabar baik hari ini diberitahu ada 5 tanda yang dikatakan Tuhan Yesus menyertai orang percaya dalam memberitakan Injil. Tanda pertama, mengusir setan-setan demi nama Yesus. Banyak pemilik ilmu atau eksorsis yang bisa mengusir setan-setan. Tetapi hanya orang percaya yang percaya kepada kuasa Yesus yang mampu mengusir setan-setan demi nama Yesus. Nama Yesus memang tidak boleh dipermainkan seperti dilakukan nabi palsu atau rasul palsu atau orang yang disebut dalam Matius 7 ayat 21 sampai 22. Katanya Tuhan, Tuhan, tetapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa. Jalan terbaik mengusir setan-setan adalah mengusahakan agar masyarakat hidup dalam damai, tidak ada permusuhan, dan semua kerja jahat iblis lejap dan tidak ada. Setan-setan akan dengan sendirinya bersih dari kehidupan umat manusia apabila umat manusia menjadi pelaku firman Tuhan Yesus Kristus. Tanda yang kedua, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa dapat dipelajari. Injil harus disampaikan dalam bahasa yang dimengerti oleh pendengarnya.
Tanda yang ketiga, memegang ular. Tentu saja asal tahu tekniknya, ular dapat dikalung-kalungkan. Banyak orang non-Kristen dapat melakukannya. Orang Kristen memegang ular berarti juga bekerja untuk melindungi ular agar tidak musnah dari muka bumi. Karena ular-ular yang ada sekarang bukan keturunan ular penyesat Hawa di Taman Eden. Masih banyak hal yang berguna untuk kemanusiaan yang perlu diteliti dari ular. Kristen pernah leading dan harus terus terdepan dalam penelitian kegunaan ular yang bermacam-macam di dunia ini. Tanda keempat, minum racun maut tetapi tidak akan mendapat celaka. Orang anti-Kristen sering menyuruh penginjil atau orang Kristen melakukan ini untuk menguji kebenaran kuasa Tuhan yang diimani penginjil atau orang Kristen tersebut. Dalam hal ini mereka ingin mencobai Tuhan, apakah Tuhan Yesus masih berkuasa sampai sekarang. Jawaban orang Kristen bagi yang mencobainya sama seperti jawaban Yesus kepada iblis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Matius 4 ayat 7. Tetapi permintaan itu bisa saja dituruti oleh orang Kristen dengan satu syarat dan permintaan. Barulah orang Kristen tersebut dapat melakukannya atau mau melakukannya. Yakni meminta si penguji, si pencoba, terlebih dahulu membuktikan apakah minuman itu berisi racun maut atau tidak, dengan lebih dahulu meminum racun maut tersebut. Apabila si penguji atau si pencoba tidak bersedia, maka orang Kristen yang diuji atau dicobai itu juga harus tegas tidak bersedia meminumnya. Tetapi dalam sejarah penginjilan ada juga penginjil yang diberikan minum racun atau memakan makanan bercampur racun, tetapi penginjil itu tidak mati. Seperti misalnya Bapak Pendeta Dr. Ingwer Ludwig Nommensen, Serasul Batak. Setiap tubuh penginjil harus dibekali dengan anti racun terganas. Pembekalan sedemikian termasuk bagian dari hikmat dari Tuhan. Tanda yang kelima, meletakkan tangan atas orang sakit dan yang sakit itu sembuh. Biasanya Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan orang sakit dengan perantaraan peletakan tangan oleh pengikutnya. Tetapi tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan peletakan tangan kepada sakit. Tidak semua penyakit dapat disembuhkan dengan doa, tetapi dengan obat. Pengobatan atau pemberian obat juga merupakan bagian dari peletakan tangan penyembuhan. Karena tidak ada obat yang diberikan dengan kaki, tetapi dengan tangan. Poin yang keempat yang dapat kita pelajari dari perikop kita, Tuhan Yesus terangkat ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yesus kembali kepada asal semulanya. Asalnya semula bona pasogitnya. Yesus berada di surga untuk menjamin adanya tempat di surga bagi setiap pengikutnya yang mati di dalam namanya. Masa depan pengikut Yesus adalah surga. Sebelum ditodinya karena persea hima surga hasonangani. Janji dan pengharapan ini menjadi kekuatan bagi kita semua, baik yang sedang sakit karena COVID-19 sekarang, maupun bagi orang yang sedang segar bugar, atau sedang menghadapi tantangan dunia, atau sedang menikmati hidup dengan baik. Sewaktu Yesus terangkat, dia mengangkat tangannya dan memberkati para pengikutnya. Mungkin dia katakan berkat Musa itu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian perpisahan Yesus dan pengikutnya bukan perpisahan yang menyedihkan, melainkan perpisahan yang mensukacitakan. Para pengikut Yesus bersukacita karena berkat yang disampaikan Yesus Kristus itu semua sungguh indah. Berkat itu masih dilanjutkan kepada pengikut Yesus zaman now. Tugas setiap Kristen adalah menyediakan dirinya maupun miliknya menjadi tempat berkat itu dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dalam memasuki surga, Yesus Kristus diliputi oleh awan-awan.
Tidak seperti Elia yang naik kereta berkuda dengan api yang menyala. Awan-awan dalam bahasa Alkitab selalu digunakan untuk menunjukkan kehadiran Tuhan Yehova, pemilik surga. Bandingkan pengalaman umat Israel yang dikawal dengan embun di siang hari di padang gurun, dan kedatangan Tuhan di kemah suci selalu ditandai dengan turunnya awan-awan meliputi kemah pertemuan itu. Awan-awan yang menyambut kenaikan Yesus menandakan penyambutan Yesus mengesa dengan Bapa surgawi. Dikatakan bahwa setelah Yesus Kristus masuk surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini bukan berarti ada satu yang duduk di sebelah kiri dan satu lagi duduk di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan Allah itu berarti dalam bahasa Matius, kepada Yesus Kristus sejak itu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Duduk di sebelah kanan Allah adalah ungkapan untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus dalam Tuhan yang Esa memerintah dari surga. Dia tidak lagi hanya di bumi Israel. Karena Yesus di surga, dia sekarang memperhatikan seluruh umat manusia di seluruh dunia dalam segala pergumulan hidup mereka. Dengan demikian, siapapun dari tempat manapun boleh berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus mempedulikan siapapun dan dimanapun yang meminta pertolongan kepadanya. Bagi setiap yang dinyatakan positif COVID-19 atau yang sudah sekarat karena COVID-19, punya akses doa kepada Yesus Kristus. Kalau mereka tidak mampu berdoa lagi, mari kita doakan mereka dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang berkuasa untuk memberikan kesembuhan. Poin yang kelima dari teks kita, para pengikut Yesus atau mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Ada 8 penjuru mata angin. Segala penjuru berarti pergi ke dunia-dunia yang terjangkau para pengikut Yesus waktu itu, dalam rangka mematuhi perintah Tuhan Yesus Kristus. Mereka mulai dari Yerusalem hingga ke ujung dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, siapakah mereka yang pergi itu? Mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang dan berkeadaan hidup yang beraneka ragam. Ada yang sakit memberitakan Injil melalui sakitnya. Yang sehat memberitakan Injil melalui kesehatan yang sedang dimilikinya. Pebisnis memberitakan Injil melalui bisnisnya. Traveler memberitakan Injil dalam atau melalui travelingnya. Anak-anak memberitakan Injil melalui keanak-anakannya. Remaja pemuda melalui keremajaan dan kepemudaannya. Orang dewasa melalui kedewasaannya. Lansia melalui kelansiaannya. Yang pegawai melalui kepegawaiannya. Tentara melalui ketentaraannya. Polisi melalui kepolisiannya, nelayan melalui kenelayanannya, petani melalui pertaniannya. Hanya bandit atau penjahat tidak perlu menginjil melalui kebanditan atau kejahatannya. Tapi biarlah orang baik memberitakan Injil melalui kebaikannya. Poin yang ke-6 dikatakan, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu Saudara, sekarang bukan hanya dengan 5 tanda yang disebutkan di atas, tanda penyertaan Tuhan kepada orang yang giat mengadakan pemberitaan Injil. Mereka disertai dengan roh dan firman-Nya. Tuhan menyertai setiap pengikut Yesus Kristus dalam memecahkan masalah yang di luar kesanggupannya menyelesaikannya. Syaratnya dia mau menyerahkan kepada Tuhan yang bagian Tuhan dalam menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Poin yang ke-7, ditegaskan bahwa siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 16. Sekarang ini ada berbagai macam teknik membaptis. Ada baptisan orang per orang, ada baptisan massal, ada baptisan percik, baptisan selam,
Ada baptisan anak, ada baptisan dewasa, dan ada lagi baptis ulang. Mungkin sampai 5 kali dia diminta dibaptis. Mungkin suatu saat ada juga baptisan elektronik. Ada baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi ada juga baptisan hanya dalam nama Yesus. Umat Kristen tidak perlu bertengkar tentang semua praktek dan penggunaan nama itu. Yang penting tidak ada di antara baptisan itu yang mempermainkan nama Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, Jehovah Ruah Elohim Yeshua Hambasiah, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Dan tidak ada baptisan itu yang mempermainkan makna baptisan tersebut. Baptisan harus disertai jaminan pengampunan dosa dan keselamatan serta kehidupan surgawi. Yang mempermainkan baptisan dan orang yang menerima baptisan yang dipermainkan sama dengan orang-orang tidak percaya dan pasti akan dihukum berat oleh Yesus Kristus. Baptisan merupakan bagian dari pemberitaan Injil. Maka setiap kuria atau gereja harus menjalankannya dengan benar dalam otoritas Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan melalui perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini. Amin. Kita sambut firman ini dengan firman-Mu, berkatilah kekal dalam hatiku. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Kami akan berusaha untuk melakukannya. Oleh karena itu kami memohon Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Berikan apa yang kami perlukan untuk bisa memberitakan Injil di rumah kami, di sekitar kami, di lingkungan kami, di desa kami, di kecamatan kami, dimanapun Kau menuntut kami memberitakan Injil. Bapa Surgawi, kiranya kawan-kawan kami dimanapun berada dapat mendengar Injil dan pemberitaan tentang firman-Mu hari ini, dan berkati semua mereka Tuhan, karena Engkau sudah Tuhan yang ada di surga, tapi peduli dengan kami yang ada di bumi. Pedulikanlah semua orang yang memperjuangkan hidupnya melawan penyakit COVID-19. Tuhan, kalau boleh, jangan ada lagi yang meninggal dari mereka, tetapi harus kehendak-Mu yang jadi. Siapa yang meninggal itu, bawalah ke surga tempat-Mu berada sekarang, dan berikan tempat terindah bagi mereka. Hanya Kau yang dapat mengampuni dosa-dosa. Oleh karena itu, janganlah perhitungkan lagi dosa-dosa mereka yang tidak mau datang kepadamu apabila mereka meninggalkan dunia ini. Engkau sambutlah Tuhan, ampuni mereka semua. Dan keluarga-keluarga yang berjuang untuk menolong keluarga-keluarga yang lain, berkati mereka semua. Orang-orang yang kekurangan Tuhan, tolong mereka, buka jalan agar mereka dapat tertolong di negara kami yang sedang kalut perekonomian ini. Bapa Surgawi, ampunilah dosa kami. Berkati semua gereja-Mu dalam tugas pemberitaan Injil. HKI sekarang sedang melakukan pemberitaan Injil sedapat mungkin di semua pulau-pulau yang ada di Indonesia. Engkaulah yang menghimpun orang-orang untuk mendengarkan firman-Mu melalui huriamu yang masih kecil ini. Tuhan, ampuni dosa kami. Sekali lagi kami mohon, ampuni dosa kami. Dan jangan balaskan dosa orang tua kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, tetapi berikanlah anugerah-Mu yang turun-temurun kepada keturunan-keturunan kami. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, yang kami mohon kepada-Mu dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah naik ke surga. Amin.